membahas lagi tentang Loli, di mana kabar-kabar terbaru Loli meminta nama panggilannya diganti dengan Laura, nama aslinya. Kemudian dari Fadel juga ada berita, pihak Fadel disebut minta restoratif justice. Kuasa hukum Nikita Mirzani jawab menohok mimpi. Ya tentunya sudah kedaluarsa, sudah terlambat kalau minta restoratif justice ya, karena Nikita sudah marah-marah dan juga anaknya sudah dibegitukan. Tentunya hal ini ya sudah terlambat. Kenapa nggak dulu-dulu kalau sudah tahu Laura ini anaknya Nikita Mirzani, dan juga jauh-jauh hari Nikita Mirzani sudah memperingatkan agar Fadel menjauhi Laura, tapi tidak diindahkan. Akibatnya seperti ini. Apakah ada perubahan yang berarti untuk Laura ini ketika nama panggilannya sudah diganti Laura? Ada perspektif pemikiran dari lorong yang gelap ini menuju sebuah cahaya. Jadi ini ada kaitannya dengan masalah ini, di mana dia ingin kehidupannya lebih baik lagi ke depannya, tidak seperti saat ini yang bisa dikatakan sangat gelap, kegelapan karena proses hukum yang sedang dijalaninya. Juga ada masa lalu yang kurang bagus yang terjadi di dalam hidupnya. Dan kenapa dia ingin dipanggil Laura itu sebagai bentuk perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian strength, ada kekuatan di sini bahwa nama Laura ini tentunya ada sesuatu yang lebih baik lagi, mungkin artinya lebih baik lagi, energinya lebih baik lagi dibanding Loli. Nah ini ya, jadi sangat kuat energinya, lebih bagus dipanggil Laura. Kemudian insting naluri, sebagai naluri, sebagai orang tua pasti memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Ada maksud-maksud, tujuan-tujuan tersembunyi di dalam mengambil nama baik untuk anaknya. Misalnya Laura ini artinya apa dan lain sebagainya. Itu sebagai harapan dari orang tua terhadap anaknya ke depannya agar bisa sesuai dengan namanya, seperti itu. Kemudian ada kelahiran kembali, di mana nama itu kan sudah dibawa oleh Laura semenjak kecil. Hanya saja Loli itu nama sebutan, nama panggilan waktu dia kecil, dan di sini dia ingin menggunakan kembali, makanya ada simbol kelahiran kembali yang artinya nama yang lama akan dipergunakan kembali di sini. Dan tentunya ini ada harapan-harapan baru seperti di sini tadi. Harapan barunya kehidupannya bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih terang lagi, tidak gelap seperti yang dulu-dulu ya. Satu kartu lagi, ada simbol unfoldment, mengungkapkan sesuatu apa yang kamu rasakan. Di sini dari pamannya anaknya Nikita Mirzani, Laura, mengatakan bahwa Laura sendiri yang ingin disebut namanya Laura. Jadi Loli diganti menjadi Laura nama panggilannya, dan dia memang mengungkapkan itu. Ini ada simbol ungkapkan ya. Jadi apa ya? Ada keinginan dari Laura sendiri untuk mengganti nama panggilannya karena dia sudah dewasa. Dia merasa seperti itu walaupun secara usia masih di bawah umur, secara hukum masih di bawah umur, tapi dia pemikirannya sudah dewasa sekali Laura ini. Ya memang begitu sih, cuman emosinya agak kurang bisa mengontrol Laura ini. Tapi pemikirannya sudah sangat dewasa, ini dewasa sebelum usianya kalau dilihat dari energi dewasa. Jadi teman-teman, kenapa dia menginginkan untuk dipanggil Laura? Karena dia ingin merasakan atau ingin mengungkapkan, saya sudah bukan anak kecil lagi. Saya sudah dewasa, saya ingin kehidupan saya lebih baik lagi ke depannya. Dan nama Laura memiliki energi yang sangat kuat ketimbang Loli, di mana ibunya atau orang tuanya memberi nama Laura tentunya ada maksud-maksud yang baik untuk anaknya ke depannya. Makanya dia ingin dipanggil Laura, dan itu sebuah keputusan yang baik. Semoga Laura ini juga akan memberikan dampak yang baik pada kehidupan ke depannya ya. Kita lihat bagaimana respon dari ayah Laura menghadapi situasi anaknya yang seperti ini.
Dan Ayah Laura ini orangnya jarang sekali dipublikasikan, hampir tidak pernah. Kita tahunya fotonya Ayah Laura dari Nikita Mirzani yang mengunggah di media sosial. Ternyata seperti itu wajahnya dan masih ada keturunan darah Jepang ya. Apakah perasaanmu juga sedih ataukah biasa saja menghadapi anakmu yang ditimpa masalah seperti ini? Ada dissipating, ada kesia-siaan. Jadi bisa dibilang ayahnya ini berpikir bahwa Loli sudah menyia-nyiakan masa depannya, sudah menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya, karena kita juga tahu Loli ini saat bersama Nikita Mirzani fasilitasnya luar biasa, pendidikannya juga sangat diutamakan, sampai ke UK, habis biaya banyak dan lain sebagainya. Tentunya itu juga karena Nikita Mirzani ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, agar anak-anaknya masa depannya mapan, agar anaknya bisa membanggakan dirinya. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Nikita Mirzani. Dan dari ayah Loli juga begitu. Loli, kamu sudah menyia-nyiakan waktumu di sini. Fasilitas sudah ada, kamu tinggal belajar dengan baik. Kenapa kamu bisa seperti itu ya? Kemudian apa yang dipikirkan ayah Laura? Service dissipating. Bagaimanapun ayah Laura juga merasakan kesedihan di sini. Makanya disimbolkan ada seseorang yang sakit kemudian dilayani seseorang. Simbol dari sakit hati yang dia pikirkan dari seorang ayah kepada anaknya yang sudah diperlakukan seperti itu. Kemudian permasalahan yang kompleks. Jadi buat ayah Laura bahwa masalah yang dihadapi Laura ini sangat kompleks sekali. Dan ketika anaknya ini sudah diambil paksa oleh Nikita Mirzani, itu merupakan mengakhiri sebuah kejadian yang begitu memilukan untuk anaknya. Dan dari ketika kartu ini sebenarnya ayahnya Laura sangat menyetujui atau sangat mensupport apa yang sudah dilakukan Nikita Mirzani. Dan masalahnya ini sudah komplit untuk saat ini, sudah harus ditamatkan apa yang sudah terjadi pada diri Loli. Ini ya, ada simbol completion, penamatan sebuah masalah. Disimbolkan ada seseorang yang menangisi di sebuah makam, tapi di belakangnya ini ada orang yang melihat. Jadi apa ya, kesedihan yang dirasakan oleh orang tua Loli, baik ayah maupun ibunya ini sangat luar biasa. Menangisi apa yang sudah terjadi kepada anaknya ini. Ya. Selanjutnya, ayah Laura juga ayah Laura juga ingin menuntut keadilan buat anaknya. Dilambangkan simbol balance ini. Dari prediksi saya yang beberapa kali yang dulu-dulu itu, pada akhirnya Fadil bisa kejerat hukum. Juga Fadil menghadapi jalan buntu. Ini berarti Nikita Mirzani sudah memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk memenjarakan Fadil. Makanya sangat terlambat ketika kamu sudah dalam kondisi yang seperti ini meminta perdamaian. Satu kartu lagi, sikap ayah Laura Mirzani. Ada simbol kompetensi. Jadi ada ketidakpuasan yang dirasakan di sini. Jadi teman-teman, ada 5 kartu ini untuk mengungkapkan perasaan dari ayahnya Laura. Yang ayahnya Laura merasa Laura ini sudah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan fasilitas yang didapatnya. Dan ayah Laura ini juga sakit hati atas apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Dan dia sangat mendukung sekali langkah-langkah dari Nikita Mirzani untuk mendapatkan keadilan, untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Ya, jadi sangat mendukung sekali di sini ayah Laura-nya ini. Perasaan Fadil saat ini, apakah masih stres atau bagaimana? Tentunya ya tertekan ya, karena menghadapi proses hukum itu sangat-sangat menekan pikiran ya.
sangat-sangat tertekan pikiran dikarenakan membayangkan situasi yang bakal terjadi ke depannya. Bagaimanakah perasaan Fadil saat ini? Ada simbol tongkat 1, kabar-kabar nun jauh di sana. Harapannya ada kabar-kabar baik dari apa yang terjadi di dalam kasusnya ini. Nah, kartu ini juga simbol dari adanya antusias, optimis, juga adanya keinginan untuk usaha-usaha agar kedepannya dia lebih baik lagi. Nah, ini ada kaitannya di mana dia meminta untuk mengajukan perdamaian dan berharap ada kabar-kabar baik dari itu. Tapi ya sayangnya kita tahu sendiri kan Nikita Mirzani seperti apa, ya pasti akan ditolak. Roda berputar. Nah, dari yang tadinya keinginan untuk berdamai dan lain sebagainya, pada akhirnya ada perputaran nasib di sini yang akan terjadi pada diri Fadil. Kekecewaan karena memang Nikita Mirzani tidak mau untuk menerima perdamaian dari Fadil. Nggak ada untungnya. Kenapa? Anaknya sudah diperlakukan seperti itu. Terus status sosial Fadil juga berbeda dengan Nikita Mirzani. Terus pendidikannya juga mungkin tidak setara dengan keluarga Nikita Mirzani. Yang intinya Fadil ini harus bisa bercermin dari apa yang sudah dikatakan Nikita Mirzani kepadanya. Dimana saat dia mendekati Laura, saat di UK dulu kan sering live bareng dan lain sebagainya, sering video call, ini Nikita Mirzani kan sudah memberikan peringatan kepada Fadil, tapi diabaikan begitu saja. Selanjutnya ini ada 4 jangkir di mana hubungan kasusnya ini tuh Nikita Mirzani vs Fadil tidak akan ada perdamaian. Nikita sudah males untuk nanggapi. Dilambangkan 4 jangkir ini. 4 jangkir ini lambang dari situasi kondisi yang ada masalah-masalah yang membuat sulit untuk berkomunikasi lagi, sulit untuk berunding lagi. 1 kartu lagi untuk Fadil. Karena yang kamu hadapi adalah seorang wanita yang mapan dan kaya raya. Fadil, kamu sudah salah langkah. Permainan caturmu kurang bagus di sini. Kamu terlalu nekat jadi seorang anak yang mendekati anak dari seorang artis besar. Kita tahu sendiri. Nah, Nikita Mirzani ini juga bisa dikatakan ratunya huru hara. Kok berani-beraninya kamu ibaratnya menantang dari sosok Nikita Mirzani ini? Harusnya kamu tahu diri dulu, pikir-pikir dulu. Ya mungkin kalau bersahabat, mungkin Nikita Mirzani tidak terlalu geram ya. Tapi kalau sudah menjalin hubungan kedekatan asmara dengan anaknya, pastilah seorang ibu ini memiliki insting yang terbaik untuk anaknya. Nah tentunya Nikita Mirzani ini juga sudah melihat latar belakang kehidupan dari Fadil ini. Kita tahu sendiri kan Nikita Mirzani ini memiliki mata-mata serba tahu dan lain sebagainya. Jadi Fadil ini sudah menantang arus di dalam hidupnya yang pada akhirnya akan menyeret ke dalam pusaran proses hukum yang sudah dilaporkan Nikita Mirzani ini. Sudah jalan buntu Fadil ini. Beberapa kali dari prediksi saya hasilnya masih sama saja. Kurang bagus untuk Fadil ini. Jadi ya banyak-banyak berdoa saja. Juga harus menunjukkan etiket baik dalam proses hukum, jangan mangkir lagi nantinya, karena hal itu juga akan menjadikan penilaian pada yang mulia hakim dalam memutuskan hukuman untuk